Apa kabar semua? Balik lagi dengan Putu Reza, masih di Project Review. Apa kabar? Semoga masih sehat semua ya. Jadi masih di suasana lebaran. Di awal video saya mau mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah, jadi tolong dimaafkan. Dan saya juga pasti akan memaafkan kalau kalian ada salah sama saya. Oke, jadi untuk video pertama setelah lebaran saya akan ngebahas satu handphone yang saat unboxing pertama kali itu sempat bikin saya agak pusing, agak bingung ya. Ini dia Samsung Galaxy A31. Handphone yang udah saya pakai selama 2 minggu terakhir. Dan untuk update aja, selama saya pakai handphone ini dalam kondisi bagus dan gak ada masalah. Saya suka beberapa aspek dari handphone baru Samsung ini, tapi ada tapinya. Sebagai salah satu HP dari Galaxy A31 masih membawa desain yang familiar dengan seri yang lalu. Materialnya masih tetap glass stick, polanya pun masih dengan prism crush. Cukup baik secara visual, tapi saya berharap di rilisan berikutnya diganti supaya nggak bosan. Build quality produknya nggak beda dengan Galaxy A lainnya, sehingga kalau udah pernah pegang atau bahkan punya, rasanya sama. Ukuran relatif ringkas untuk standar 2020, sehingga buat mayoritas orang mestinya sih nggak akan kerasa kebesaran. Letak tombol kayak power volume mudah dijangkau dan tetap ada in-display fingerprint dengan performa yang oke. Cukup akurat untuk mengenali sidik jari, tapi bukan yang tercepat, dan entah kenapa saya jadi kangen dengan fingerprint di samping. Jadi semoga Samsung mungkin masih mau bikin handphone kayak gitu di masa mendatang. Untuk layarnya ada Full HD+, nggak ada refresh rate tinggi, memang kayak layar sebelah yang punya harga lebih murah, namun Samsung menawarkan panel Super AMOLED sehingga soal kualitas visual untuk multimedia seperti nonton film ada di level yang lebih baik. Jadi sama-sama bagus tapi ada bedanya. Sekarang langsung ke soal performa, baterai, dan juga ntar ada bagian kamera. Buat spesifikasinya dulu, ada chipset MediaTek Helio P65 dipadukan RAM 6GB serta penyimpanan internal 128 dengan tambahan microSD yang hadir pakai mekanisme triple slot. Kalau untuk urusan kenceng-kencengan, Galaxy A31 jelas bukan yang paling kenceng, tapi kalau dikategorikan sebenarnya masuk kategori cukup. Cukup untuk chatting, cukup untuk sosial media, cukup untuk multitasking, cukup untuk main game. Ibarat orang, dia berkecukupan, tapi nggak berlebih. Lancar untuk aktivitas harian, tapi main game pun juga bisa, meskipun bukan dengan setting yang fantastis. Jika tadi adalah bagian yang bisa dikategorikan cukup, sebenarnya ada aspek yang bisa dibilang lebih, yaitu soal user experience software dan baterainya. Soal One UI kayaknya nggak perlu jelaskan panjang-panjang karena masih merupakan salah satu kustomisasi terbaik untuk handphone Android. Tampilannya oke, menunya nggak tumpang tindih, fiturnya pun semakin lengkap. Cuma kayaknya untuk A31 masih kurang untuk sekarang karena belum ada opsi screen recorder. Tapi mungkin aja ini soal belum, karena Galaxy A51 dan A71 awalnya begitu nggak ada sampai kemudian dapat update dan hadirlah fitur tersebut. By the way, screen recorder yang saya maksud di sini adalah yang bisa diakses lewat Quick Panel ya. Sedangkan kalau untuk rekam game via Game Booster itu sudah tersedia. Kemudian untuk baterainya, dengan kapasitas 5000 mAh yang dibawa, Galaxy A31 buat saya jadi kayak berasa Galaxy M karena bisa dapat screen on time yang panjang sekali. Jadi buat mayoritas orang yang tidak pakai HP-nya secara super intensif, mestinya sih bakal puas dengan daya tahan baterai yang diberikan oleh Galaxy A31. Untuk pengisiannya juga cukup cepat, punya adaptive fast charging 15 watt yang sekali lagi meskipun bukan yang paling wah tapi cukup sekali untuk bisa mengisi dalam waktu kurang lebih 2 jam hingga penuh. Dan sekarang terakhir untuk kamera, Galaxy A31 dibekali 4 kamera di belakang yang disusun dalam bentuk huruf L dan 1 di depan. Kalau melihat di bagian menu kamera, tampilannya terlihat sangat familiar, Samsung sekali, tapi untuk pilihan modenya minimalis, nggak macem-macem, bahkan night mode pun tidak tersedia. Jadi, apakah hasil foto malamnya bakal jelek? Ntar, foto terangnya dulu. Hasil yang didapetin oke seperti dari segi warna dan detail, meskipun efek sharpeningnya kadang agak suka berlebih. Dynamic range-nya cukup, tapi juga nggak luas. Lalu kehadiran lensa ultrawide selalu jadi tambahan yang baik, sedangkan untuk kamera depannya, dalam kondisi cahaya yang cukup, hasilnya bagus dengan skin tone yang bisa pas, tapi kadang bisa miss juga.
Terus untuk low light, nah ini, kalau remang dalam ruangan misalnya di rumah, hasilnya masih bagus, masih oke buat posting di sosmed. Sedangkan kalau untuk outdoor atau night shot, hasilnya menurut saya nggak cukup bagus. Fotonya jadi terlalu soft, detailnya kurang, dan tentunya noise yang tampak jelas. Jangankan night shot ya sebenarnya, foto indoor pun noise-nya itu sebenarnya rame. Coba aja lihat lagi foto di meja kerja sebelumnya, itu bisa kelihatan noise-nya di pojok-pojok. Seperti biasa juga, hindari menggunakan lensa ultrawide pada kondisi remang seperti ini. Oke, ini dia nih sampel video Samsung Galaxy A31 kamera belakang, resolusi maksimal Full HD, dan tidak ada fitur Super Steady atau stabilizer. Jadi, seberapa stabil gambar itu tergantung bagaimana tangan kamu pegang handphonenya, sama seberapa cepat kamu jalan dan segala macamnya. Pokoknya nggak ada stabilizer di sini. Hasil seperti ini. Jadi gimana? Oke atau enggak? Sekarang saya coba pindah ke kamera depan ya untuk ngasih tunjuk hasilnya. Oh ya, untuk kamera belakang ini saat kamu merekam video tidak bisa pindah ke lensa ultrawide. Jadi kalau kamu shotnya pertama di lensa wide akan terus-terusan pakai wide, tapi kalau pakai ultrawide ya terus-terusan ultrawide juga. Jadi nggak bisa diganti-ganti saat lagi ngerekam. Dan sekarang ini pindah ke kamera depannya Galaxy A31, resolusi maksimal sama Full HD dan tidak ada stabilizer juga. Jadi ya kalau pakai ngevlog kurang lebih beginilah hasilnya. Audio juga bisa langsung kamu dengar walaupun mungkin suara saya tidak maksimal ya karena lagi pakai masker. Tapi udah lah ya, namanya juga lagi new normal. Orang sering pakai masker, jadi kurang lebih beginilah hasilnya. Oke atau enggak? Tulisin aja pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Oke, sekarang ini kamera belakangnya Galaxy A31, kondisi video malam hari di dalam ruangan saya dalam rumah. Waktu menunjukkan 10.45. Jadi di dalam ruangan ini sebenarnya saya nggak terlalu terang, cahayanya cukup minimal. Jadi kurang lebih beginilah hasilnya. Habis ini nanti saya juga bakal nunjukin kalau saya bawa keluar. Sebelum itu sebentar, ini saya pindah ke kamera depannya. Jadi kalau untuk kamera depannya hasilnya sih oke ya, cukup terang untuk kondisi seperti sekarang. Jadi saya yang tidak beranjak dari ruangan yang tadi, masih dalam ruangan yang sama, dan hasilnya saya lihat seperti sekarang, nggak segelap yang kamera belakang ya kalau saya lihat-lihat, ya nggak sih? Tapi oke deh, sekarang saya coba pindah ke outdoor, keluar rumah untuk lihat hasil videonya. Ya, sekarang pindah ke luar di malam hari, hasil videonya seperti ini. Kondisi cahayanya nggak banyak ya, ini agak cukup remang di kompleknya. Jadi bisa langsung lihat hasil videonya, audio juga bisa dengar, dan sama seperti foto, hindari menggunakan lensa ultrawide dalam kondisi malam hari atau low light karena hasilnya seperti ini. Gimana? Gelap kan ya? Jadi lebih baik pakai lensa wide aja. Oke, sekarang saya coba pindah ke kamera depannya. Oke, sekarang ini udah pindah ke kamera depan. Resolusi sama, nggak berubah. Tapi ini saya ngadep lampu jalan, jadi muka saya terang, jadi lebih kelihatan jelas. Sedangkan kalau saya putar membelakangi lampu, ya jadi ya seperti ini hasil videonya. Jadi ini membelakangi lampu, menghadap lampu. Jadi kalau ada cahaya, sebenarnya hasilnya oke, tapi kalau misalnya cahaya redup itu agak membelakangi, hasil kayak gini nggak terlalu terang. Jadi bagus atau enggaknya bisa langsung kamu nilai sendiri dan tulis saja pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Jadi, apakah dengan uang sekitar 3,8 sampai 4 juta, Galaxy A31 adalah pilihan yang oke? Di luar handphone ini punya layar yang bagus, baterai juga tahan lama, dan performa yang cukup menggembirakan sebenarnya. Saya bisa bilang kalau Galaxy A31 adalah handphone yang jadi pilihan terakhir jika kamu ingin handphone Samsung Galaxy A. Kalau mungkin sekarang kamu punya uang yang lebih sedikit aja, saya akan sangat sarankan langsung skip ke Galaxy A51. Iya memang lebih mahal, namun dengan harga yang dibayarkan, kamu juga dapat mayoritas yang baik-baik atau yang bagus-bagus dari Galaxy
A31 plus juga kamera yang lebih baik seperti punya stabilizer untuk perekaman videonya. Namun Galaxy A51 juga nggak sepenuhnya lebih baik karena dari segi kapasitas baterai masih lebih besar Galaxy A31. Jadi mau pilih yang mana? Mau yang lebih oke secara overall namun lebih mahal, atau mau yang lebih murah dan berkecukupan dan punya baterai tahan lama? Itu semua balik lagi ke preferensi dan pilihan masing-masing. Jadi mau pilih yang mana? Semua terserah kamu karena cuma kamu yang tahu kebutuhannya. Oke, jadi kayaknya segitu aja dulu bahasan singkat saya tentang Samsung Galaxy A31. Terima kasih banyak udah nonton, dan buat yang pengen lihat lebih detail soal perangkatnya, langsung aja cek pada kolom deskripsi di bawah. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putra Reza pamit, dan sebelum menutup, sekali lagi selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day. Jangan lupa makan kue lebaran. Ya tinggal 2 nastarnya.